kan mengikuti zaman. Ya, betul. Melulu harus seperti ini, betul. Tapi fleksibel mengikuti. Dan tidak ada yang murni, total. Oh ini khas, pokoknya khas ini total. Ini enggak ada. Makanya kemudian kita perlu belajar, kemudian yang baik kita ambil, yang tidak baik tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita usir jauh-jauh gitu. Bener. Ya kan itu. Ini yang perlu kita tanamkan bersama teman-teman bahwa seni itu selalu berkembang dan gak ada yang original tuh gak ada. Nah, justru seni itu kan beda dengan karya ilmiah ya. Kalau karya ilmiah muncul satu teori baru bisa mematahkan teori lama kan. Tapi kalau seni enggak, ini udah ada teori, ini ada seni, muncul gaya baru. Ini enggak akan mematahkan ini, tapi memperkaya hasanah. Nambah, jadi variasinya jadi banyak, macam-macam. Tadinya satu jadi dua. Itu yang menjadikan Indonesia jadi kaya budaya, itu kan kayak gitu. Lengger, ini tadi plastik kayak gini pakai angklung. Muncul yang pakai gending, gamelan. Muncul lagi variasi ini biarkan semuanya berdiri, ini akan menarik. Jadi kita itu kaya. Yang menjadikan kebudayaan kita kaya kan kayak itu. Ini semoga bisa merubah mindset kita bersama ini. Bagaimana kita membawa apa yang kita cintai yaitu seni, budaya Wonosobo ini lebih open. Betul Mas. Kita nggak boleh merasa bahwa seni di desa kita yang baik. Itu nggak boleh. Semuanya baik. Semuanya ada nilai, semuanya kita saling menghargai. Itu enak nanti jadi. Nggak ada. Masuk seni Jepang tadi. Iya. Seni indah. Harus dilakukan dengan cara yang indah. Pribadinya pun orang-orangnya harus menyenangkan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Fauzi di channel AF Studio 23. Kali ini saya bersama Pak Agus Wiryanto. Ini Pak, ini mau sharing-sharing tentang seni budaya, terutama yang ada di Wonosobo ini. Siap. Kabarnya pripun Pak? Sehat? Baik, masih kurus kering. Pak, sebelumnya pengen tahu Pak Agus ini untuk rekam jejak Pak Agus sendiri belajar dari kesenian, budaya dan lain. Awalnya dari mana sih Pak? Gitu. Jadi sebenarnya kalau seni budaya kan memang saya prinsipnya udah seneng dari kecil ya. Jadi keluarga saya, bapak saya itu ya dulu ibu mendidiknya untuk meskipun mereka bukan seniman, tapi mereka selalu menanamkan jiwa seni ke anak-anak. Jadi bapak saya adalah pemimpin perkebunan di perkebunan teh Daga dulu, mengalami 3 zaman dari zaman Belanda, Jepang sampai zaman Indonesia. Ibu saya ibu rumah tangga, tapi ibu saya itu juga walaupun ibu rumah tangga orang yang hebat karena waktu kecil gambar pinter, menjahit pinter, masak juga jago, terus mau copat saya diajari kalau setiap mau tidur diajari mau copat sama ibu gitu. Dan saya hafal berapa teman mau copat, artinya dengan terjemahannya saya tanyakan ini artinya apa dan sebagainya gitu. Nah bapak saya sendiri juga waktu itu mendatangkan pelatih tari ke rumah. Jadi kakak-kakak saya rata-rata semua bisa nari. Ya nggak bisa nari cuma saya. Karena passion saya kayaknya bukan di dunia tari, tapi di dunia seni rupa, lebih cenderung ke seni rupa. Tapi menikmati tarian insya Allah paham karena keluarga saya penari semua. Kakak saya juga sampai jadi pelatih tari, dan kakak saya yang lulus yang pensiun Auri, jadi terakhir menjabat jadi kepala bandara Soekarno-Hatta, pensiun masih nari wayang orang usia 70 berapa tahun, 78 tahun sampai sekarang masih nari wayang orang untuk hiburan itu di Jakarta. Jadi keluarga kami itu kadang-kadang kalau ada acara-acara perusahaan itu sering tampil bareng nari bareng. Nah itu nggak keras memang jiwa seni dari orang tua, kemudian otomatis masuk ke dalam diri kami semua satu keluarga. Nah karena saya concernnya di bidang seni rupa, kemudian saya melanjutkan dulu SMA hobi sekali ngelukis, setiap hari ngelukis, tapi nilai saya selalu merah. Jadi kalau pas pelajaran ngelukis itu teman-teman ngumpul minta digarapkan, saya garapkan berapa teman, akhirnya nggarapkan teman, konyolnya pekerjaan saya sendiri malah ngumpulkannya telat. Jadi sampai teman-teman heran loh, pelukis ngelukis ke koncone bijine api-api koyo iso abang dhewe. Nah, konyol itu.
Nah terus saya masuk isi, saya ngambil Isi Jogja? Iya, isi Jogja, saya ngambil seni grafis. Dari sana kemudian saya mengenal sebenarnya itu seni rupa murni, dan pelajarannya hampir sama seperti lukis dasarnya. Yang membedakan cuma materi seni grafis sama lukisnya aja. Dan pelajaran lainnya sama. Nah dari sana kemudian saya mendapat materi juga fotografi, sehingga ketika sambil kuliah saya sambil menjadi mendalami dunia fotografi profesional di sana. Saya banyak memotret beberapa produk waktu itu, pemotretan bandara, skadron udara, pemotretan katalog seniman Jogja itu, ada Nasirun, Entang Wiharso, Pak Disi Data Studio dan yang lain-lain lah. Ya, waktu itu termasuk katalog Indonesia ke Cina dan sebagainya. Jadi cuman kemudian 2006 setelah saya menikah itu, anak saya udah mulai gede kan sering protes, kok bapak sering nggak di rumah. Ada saya pulang ke Wonosobo, ngumpul di Wonosobo dan memulai dari nol semuanya. Karena di sini kan semuanya serba baru ya. Dulu di Jogja itu saya zaman segitu ya, misalnya untuk motret quick traktor kalender itu satu frame itu 1.800.000 honor. Yeah. Di sini waktu itu per frame itu 50.000, jauh sekali. Begitu pulang saya betul bingung mau ngapain di sini ya kan. Saya tidak motret wedding, jadi saya lebih ke industrial fotografi waktu itu. Akhirnya fotografi kemudian beralih menjadi sebuah hobi aja. Tapi saya sempat mendirikan klub foto di sini, namanya HPBW. Jadi HPBW itu bisa dibilang didirikan 2 kali. Jadi yang pertama itu dulu didirikan Mas Tembang Tinggi dan Pak Untoro dan Aki Irawan dan bagaimana Mas Darman itu. Tapi kemudian jalan beberapa tahun setelah itu vakum sekitar 13 tahun. Nah waktu itu saya mendirikan klub lagi, orangnya baru sama sekali. Terus lagi nyari-nyari nama apa gitu. Terus ketemu salah satu pengurus yang lama itu, Mbak udah nggak usah dirikan klub baru, pakai nama yang lama aja. Jadi pakai meneruskan yang lama, tapi prinsipnya mendirikan ulang, tapi masih pakai bendera yang HPBW. Makanya di foto media ditulis HPBW Part 2, didirikan 2 kali. Jadi ya dua-duanya punya jasa. Artinya saya dulu belajar mengenal fotografi juga dari fotografer HPBW yang lama. Ketika sering pameran itu belum mengenal fotografi, saya udah nonton itu begitu terkagum-kagumnya, udah secara nggak sadar kemudian keinginan untuk belajar fotografi itu masuk dalam diri saya. Dan saya mendirikan HPBW, saya juga mendirikan komunitas seni air gunung. Tapi sebelum itu saya mendirikan komunitas seni lukis kaca di Cidor-Porang namanya. Itu sempat pameran di Tentara Budaya. Iya, tapi kemudian pamerannya sempat pameran di Tentara Budaya Jogja dan Tentara Budaya Jakarta juga. Waktu itu anggotanya ada Pak Tris Polwadi, ada Mas Beni, ada Mas Bandi, Seromerto. Setelah itu baru mendirikan komunitas seni air gunung. Komunitas seni air gunung itu cenderung ke seni rupa. Sebenarnya mendirikan lagi Wikraf itu cenderung ke kerajinan. Meskipun kadang-kadang air gunung itu juga bina-bina yang lain juga. Artinya dalam prakteknya kan nggak bisa kaku, cuman karena ketika kita pameran seni lukis kita mesti bawa kerajinan, bawa produk yang lain juga. Kadang-kadang kita sering waktu itu memintaskan setiap kali pameran pembukaannya saya selalu bawa grup kesenian dari Wonosobo. Jadi saya bawa Bendengan itu pernah saya pentaskan di Tentara Budaya waktu Pak Barnawi masih Sugeng. Saya pentaskan di Kampung Seni Lerep, Ungaran pernah, di Linggong Ciri Semarang pernah, dan di komunitas Lumbang Garing Jogja, di Prayan pernah gitu waktu. Jadi berapa kali saya membawa Pak Barnawi. Nah setelah Pak Barnawi meninggal kan sempat vakum, vakum berapa tahun. Nah ketika suatu saat saya dibel dari Solo, ada festival instalasi bambu ya, waktu itu festival bambu. Mereka ingin menampilkan musik Bendengan, menghubungi saya dari Solo ya. Terus saya nyari ke sana, ke Pak Bori, karena waktu itu kan Pak Bori yang nyanyi, Pak Barnawi yang main. Pak Bori kita sinten ya, sing dididik lagi. Terus Pak Bori adik Pak Barnawi ini sakit dereng lincah sekali, waktu itu belum lincah.
pun bener apa, yang penting berani aja. Jadi saya gabung, saya dirikan itu awalnya saya mendirikan komunitas yang saya namakan Tudung Angin. Tudung Angin. Yang kemudian rekamannya udah ada sekarang kemarin tuh, dan buat ada 30 tembang bundengan rekaman bundengan itu Tudung Angin. Jadi itu awal mulanya Pak Bori saya gabungkan lagi dengan Pak Munir. Nah dari sana pentas pertama masih grogi Pak Munir. Tapi kemudian setelah itu belajar terus, sekarang udah saya akui permainannya udah bagus, sudah bisa disejajarkan dengan permainannya Pak Badawi dulu. Nah, apa bundangan itu di luar daerah bisa diterima nggak sih Pak? Ya sebenarnya kalau bundangan itu kan kalau zaman dulu kan bukan cuma milik Wonosobo ya. Dulu kan Wonosobo, Solo, Wonosobo, Purworejo dan ini masih di wilayah Mataram ya. Artinya bundengan itu ditemukan juga di beberapa daerah termasuk di Ngampel, terus masuk Boyolali pernah ada, di Temanggung ada. Tapi kemudian memang format organologinya bagian dalamnya itu berbeda ya, sedikit berbeda, dan teman-teman yang dibawakan pun juga otomatis juga berbeda. Nah, cuman memang setelah dan muncul pemerintahan ada Wonosobo, Purworejo dan sebagainya kan setelah era kemerdekaan. Bundangan itu menjadi sebuah alat yang eksis dimainkan di Wonosobo dan bisa jadi sekarang dia jadi ikon musik khas tradisional Wonosobo ya. Itu jadi bundangan sendiri kan penyebutannya juga macam-macam. Jadi kalau alatnya itu kan namanya koangan ya. Itu tudungnya itu, jadi ada yang menyebut tudung, ada yang menyebut koangan, ada yang menyebut peter. Ya, ada yang menyebut keruduk, jadi beda-beda penyebutannya. Jadi, nah, koangan sendiri pemaknanya juga beda-beda. Ada yang mengatakan koangan itu dari kata nama hewan namanya koangan. Koangan itu nama lainnya wangwung, wangwung. Atau ada yang mengatakan kalau sini apa ampal ya, ampal, sama ampal kayak gitu, jenis-jenis kayak itu. Makanya bentuknya kan mirip ya. Nah, ada yang menyebutkan juga koangan dari kata kowong, dari kowong cembung. Ada yang mengatakan dari kata koang, groa. Jadi gitu. Jadi penyebutan setelah dijadikan alat musik disebut bundengan. Karena penyebutan bundengan pun juga ada dua makna. Jadi ada yang mengatakan bundengan dari kata karena berdengung bundeng. Ada yang mengatakan bundengan itu karena dimainkan bersamaan dengan alat namanya bundeng. Bundeng itu bambu yang inisnya diangkat dan mainnya dipukul. Itu namanya bundeng. Nah, mereka dulu mainnya bareng sehingga kalau orang menyebut ada pentas bundengan gitu. Jadi persepsinya memang beda-beda. Tapi ya itu kita tuliskan semua dalam buku. Ini saya insya Allah juga mau nulis buku tentang bundengan juga. Untuk yang sudah ditulis itu Pak yang kemarin untuk Topeng Lenggeran. Topeng Lenggeran. Ini sebenarnya menarik Pak karena di channel saya juga banyak pengikut dari teman-teman penggiat seni khususnya yang senang-senang tari topeng ini. Ini mulai dari itu aja Pak, bahwa kenyataan di Wonosobo itu punya dua jenis seni tari topeng yang mengakar banget ya. Yang mengakar. Jadi bundengan sama tari topeng gitu ya. Namanya yang dari jenis tari topengnya itu kan ada yang jenis model jantinan sama jambunan gitu. Gitu. Nah, itu sebenarnya gini ya. Kalau ini tapi persepsi ya. Kan gini. Jantinan dan jambunan itu kan persepsi mulai tahun 70-an. Kalau dulu sebenarnya belum ada istilah itu belum ada. Lenggeran ada yang menyebut lenggeran, terus yang mirip ada yang menyebutkan juga badutan dulu. Di daerah atas itu teledaan beda lagi. Teledai kan tanpa topeng ya. Teledai itu cenderung kayak tayub ya. Kalau topeng lenggeran cenderung kayak badutan, jadi pakai topeng juga. Nah, kalau dulu sebenarnya nggak ada pengompon kayak gitu. Jadi cuman jambu itu adalah genre yang musik menurut saya lebih tua. Lebih tua. Ya, menurut saya karena polanya masih menggunakan pola irama yang masih masuk digunakan alat-alat lama seperti bundengan dan sebagainya. Bisa dibilang klasik gitu. Masih klasik sekali.
Dan sedangkan jadi itu memasukkan bentuk yang sudah mulai ada kreativitas, kreasi baru lah lebih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Perkembangannya contohnya gini, jadi itu kan mulai berkembang, muncul itu semenjak ada lengger perempuan. Iya. Nah, lengger dulu kan laki-laki semua. Laki-laki semua. Laki-laki. Dimanapun Dan semua laki-laki semua. Dari jambu juga banyak. Jadi itu tidak perlu di mana yang lebih hebat, semuanya hebat menurut saya. Semuanya hebat karena jambu juga hebat dengan ciri khasnya, dengan gayanya, dan Yanti pun juga hebat dengan gayanya juga, dengan style bentuk pertunjukannya juga. Jadi semuanya menarik. Jadi ya kalau dari Pike itu di bukunya itu Japanese Folk Cloningan itu kan tahun 1930 itu masih disebutkan seni barangan. Jadi kemungkinan dulu, jadi dari sini kemudian saya memprediksi dulu itu belum berkembang dari desa-desa, enggak, masih seni yang barangan. Dan kayak ngamen. Ya, kayak zaman Sunan Kalijogo kan kayak gitu masih. Dan itu digunakan untuk siar agama, siar Islam, untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan tentang. Nah, topeng sendiri juga menggambarkan karakter-karakter sifat manusia. Sifat manusia, ya. Itu. Nah, itu yang perlu dipahami oleh adik-adik sekarang. Itu kan gini, topeng itu kan ada karakternya, ada alusan, gagahan, kasar, kecil. Ya. Nah, masing-masing itu harus sesuai dengan karakter pembawaannya. Jadi kalau alusan ketika nari ya harus tangan itu nggak boleh ke atas, harusnya tarinya juga halus, bawah, angkat kaki juga nggak terlalu tinggi dan sebagainya. Artinya itu dari gerak, musiknya pun juga lembut kalau alusan. Nah, ketika kecil ya suasana lucunya dari musiknya, gerakannya semuanya juga harus masuk. Nah, warna pun juga ada makna. Jadi kan warna-warna panas seperti merah, kuning, oranye itu kan untuk warna-warna yang keras-keras, topeng-topeng yang galak, kasar, keras itu. Nah, sekarang kadang-kadang karena selera sendiri pesennya, misalnya Benang Gali harusnya ekspresinya sedih gitu. Jadi pesennya saya Benang Gali tapi senyum, terus warnanya warnanya merah padahal nggak pas. Gitu. Nah, jadi warna halus itu idealnya juga kayak Benang Gali harus mencerminkan kesenduan kan, warna-warna kulit telur misalnya. Kalau Sripiti walaupun alusan tapi lincah, ceria, itu bisa warna-warna yang putih kemerahan atau yang ada warna-warna cerianya lah, itu misalnya kayak gitu, sama-sama alusan. Terus mungkin yang Gunung Sari alusan tapi juga bisa putih, bisa juga Jambon muda itu bisa, itu karena itu warnanya kalau dari sejarah kan Gunung Sari itu meniru karakternya Sombo, wayang kulit itu, jadi anatominya mirip itu. Jadi warna pun juga mempengaruhi. Karena itu warna kan ada penjelasan hubungannya dengan watak. Terus bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut itu kan juga. Kalau misalnya alusan itu kan mestinya nggak keluar gigi, nggak ada kumis, matanya gabahan, hidungnya juga wali miring, kecil itu. Gagahan itu udah mulai hidungnya udah agak gede sedikit, mulutnya mulai kelihatan gigi, ada brengos gitu kan. Alisnya lebih tebel. Nah, kasar itu berarti udah keluar taring gitu kan. Matanya peten, polong gitu kan. Hidungnya juga pangotan misalnya. Itu kan membentuk karakter, sehingga karakter setiap topeng itu jadi nanti kuat. Ini yang mungkin adik-adik juga perlu pelajari lagi sejarah, bahwa dulu itu masing-masing topeng itu punya karakter sendiri-sendiri. Tapi sekarang kemudian udah campur aduk memang. Kadang malah gini Pak, yang sok saya sedih lagi membawakan gending alusan, ngambilnya topeng gagah. Nggak belum tahu alur sejarah atau ceritanya, sudah isi baik sih untuk seni pertunjukannya bagus, tapi tetap ada bawaan dari sejarah itu memang penting gitu. Ya saya pun sampai saat ini ya masih belajar, dan ketika membuat buku itu juga belum sempurna. Buku itu saya sadari sekali belum sempurna, pasti banyak kekurangan. Justru nanti saya berharap nanti banyak adik-adik yang melihat kekurangannya, dia mau menyempurnakan dengan membuat buku yang baru lagi. Tapi paling nggak untuk awal sudah cukup membantu ya. Apa namanya,
di dalamnya itu di Ya. dalam buku Ya. yang jenengan Ya. kemarin buat buat itu apa aja isinya itu Pak? itu ada sejarah topeng Lenggiran, ada dan makna topeng Lenggiran. Jadi lengger itu dari kata apa misalnya, Ya. terus bentuk dan karakter topeng Lenggiran itu minimal dan tokoh-tokoh topeng, Oh ya. tokoh halusan siapa aja, tokoh gagahnya siapa aja, kecul itu siapa aja, kasar siapa aja, dan itu sudah sesuaikan dengan karakternya, dengan pewarnaannya gitu. Ada pariannya juga Pak? Yang parikan yang di buku kedua. Oh, berarti Yang buku beda. pertama itu khusus tentang sejarah topeng Lenggiran. Ya. Dengan apa? Dengan contoh-contoh bentuk dan karakter topengnya. Nah ini yang buku kedua itu berisi tentang parikan-parikan. Karena kalau di apa yang jenis jamunan itu kan banyak pakai parian karena Ya, suaranya betul. bareng-bareng. Ya, Nah betul. itu banyak yang butuhkan tentu Ya, saja. betul. Lu Ya. bisa nggak sih dapetinnya di mana? Nah, Atau di buku itu kalau yang mau ngersakan buku niku langsung ke dinas pariwisata itu dibagikan gratis. Oh di bagian Tidak dijual semua, dua buku itu segera teman-teman kalau ada yang pingin langsung ke dinas pariwisata soal Bu Dewi. Bu, buku teman-teman, nah, itu kita juga memberikan apresiasi buat betul-betul berterima kasih pada dinas pariwisata dan kebudayaan di bawah pimpinan Pak Andang dan Bu Dewi. Ini kita betul-betul diberi ruang untuk berkreasi, dan dalam kurun 2 tahun kita sudah menghasilkan berapa buku, dan itu memang kita sampaikan agar bisa jadi dokumentasi sejarah. Kita khawatirnya segera punah. Iya itu penting itu Pak. Kan Iya. penting banget. Menurut jalan penting ya, itu kan. Ya semoga pikiran saya pun ini nggak cuma pikiran saya tok. Saya pikirannya penting, menurut orang lain nggak penting, wah itu kan. Ya semoga ini harapannya ada manfaatnya buat teman-teman. Amin. Moga teman-teman yang pengen tahu Ya. sejarah Ya. awal mula dari topeng serta parian silakan ke dinas Dinas Pariwisata dan Budaya. Nah, yang parian itu baru dibuat 35 lagu. Karena kalau total kan nanti ada sekitar 60-an lagu. Lagu otomatis ada 60-an lebih karakter topeng kan. Karena yang sisanya ini yang 30 besok ini 30 lagu lagi itu memang agak sulit karena beberapa geningnya gening agak lama, itu anak-anak muda juga udah banyak yang udah lupa. Iya, topeng Cino, topeng Biskopior misalnya kan udah pada nggak apa. Nggak kenal dong, nggak kenal. Nah itu ini agak memang mengumpulkannya agak sulit, termasuk parikannya agak sulit. Nah parikan itu juga dibantu oleh banyak orang, tokoh-tokoh termasuk dari Mas Sastro. Ada Pak Tamsir, ada banyak, termasuk dari buku-buku lama yang saya kumpulkan dulu dari zamannya Pak Mas Jasi, terus Pak Tasyoto Perboto yang sudah sepuh sekali, terus Pak Dahono udah almarhum, Pak Jambari almarhum, Pak Topo almarhum, itu buku-buku lama itu kemudian saya kumpulkan. Itu yang menjadi referensi dibantu dengan masukan-masukan teman-teman yang sekarang juga. Jadi memang saya juga minta maaf karena benar ada mengubah beberapa parikan. Jadi dari beberapa parikan itu saya kembalikan lagi sesuai pemaknaannya. Kalau jalan amati sekarang kan banyak terjadi gini, satu parikan dinyanyikan di beberapa lagu kan. Iya. Wis dinyanyikan tembang iki, dinyanyikan lagi di tarian lain dinyanyikan. Nah ini yang diparikan ini semuanya sudah saya kembalikan sesuai pemaknaannya. Jadi saya kumpulkan, insya Allah itu parikannya juga panjang-panjang dan itu sudah sesuai dengan judul dan maknanya. Berarti setiap tariannya beda. Wah. Ada cerita yang dibawakan beda, ada maknanya sendiri. Di situ saya jelaskan tentang maknanya, dan waktu itu saya tidak menulis sendiri, saya dengan Mas Rendra, karena beliau yang paham bahasa Sanskerta, bahasa Sanskrit, bahasa Jawa kuno paham, sehingga beberapa bahasa yang lama itu dia bantu menerjemahkan dan buka-buka referensi kitab-kitab lama juga. Nah juga untuk editornya juga S2 Sastra Jawa Pak Eko Gunawan dari SMA 1. Jadi kan beliau juga kebetulan asli Wonosobo, karena ikon bahasa itu kan ada yang di Wonosobo ini belum tentu di Jogja itu dipahaminya sama gitu kan. Nah itu ada ikon-ikon bahasa di Wonosobo yang harus kita
digali sendiri oleh masyarakat Wonosobo. Kemarin saya sempat ngobrol juga sama Mas Restu. Saya tanyakan untuk saat ini, kondisi saat ini, maksudnya seni tari di Wonosobo ini, seni tari Wonosobo mampu nggak diangkat bersiap bersaing dengan daerah-daerah lain, dan untuk saat ini belum siap karena memang open pikiran kita belum mau keluar gitu. Nah, itu menurut Pak Agus gimana Pak Agus? Jadi kunci kemajuan itu kan harus berpikir terbuka, harus mau menerima masukan. Terus kalau kita udah merasa paling benar, paling baik, garapan kita yang paling apik, garapan orang lain jelek, ya udah itu pasti nggak akan maju. Terus kalau ada kompetisi itu ya harus saling berbesar hati. Di kompetisi itu pasti ada yang menang dan kalah gitu. Jadi punya persepsi sendiri, itu semuanya harus punya jiwa besar. Karena pasti di setiap kompetisi itu pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah kalau kita sudah mau terbuka, pasti kita akan maju. Itu kuncinya, istilahnya kayak gelas itu kalau udah ditutup ya mau diisi lagi gimana? Butang. Nggak bisa masuk, udah ditutup kan. Jadi kalau mau dibuka dulu, terus isinya kalau perlu dikurangi dulu biar bisa diisi yang lain. Jadi, nah kalau potensinya menurut saya kalah juga enggak, karena terbukti di beberapa kompetisi seni tari kan Wonosobo sering jadi juara Jawa Tengah, juara nasional pun pernah. Artinya dari berapa kali ya, artinya dari itu kan menunjukkan bahwa potensi sebenarnya tidak kalah. Tetap bisa, tidak bisa kalah, bersaing. bisa bersaing. Cuman bagaimana kemudian kita mulai bersikap kompak, dewasa, antar seniman saling mendukung, jangan curiga mencurigai. Terus ada teman yang mau maju disupport, jangan kemudian ketika ada yang mau maju malah kita punya perasaan nggak nyaman, ada perasaan gimana gitu. Itu jangan gitu, harus dewasa. Siapapun harus disupport dengan senang hati, dengan hati yang nyaman. Nyupport itu ya jangan pura-pura nyupport, tapi nyupport dengan sepenuh hati. Terus yang sepuh juga ngasih kesempatan yang mudah-mudahan untuk tampil gitu. Nanti insya Allah perkembangannya kan bagus. Karena sebenarnya kalau ada seni tradisi Wonosobo itu luar biasa, betul-betul. Saya justru salut dengan teman-teman di desa-desa sebagai penjaga seni tradisi itu luar biasa. Soalnya ya itu Pak, bagaimana semua teman-teman pengen bahwa seni Wonosobo ini bisa dikenal di daerah lain, bahkan nasional, syukur-syukur internasional. Cuman kalau kita sendiri nggak mau bersaing dan membuka diri untuk belajar, ya itu nonsense. Kuncinya itu membuka diri agar wawasannya bertambah, wawasannya lebih. Karena saya ngamati siapapun orang yang mau keluar itu biasanya pikirannya lebih maju. Ketika pikiran lebih maju, dia jadi bersikap lebih terbuka, baik menerima masukan, lebih terbuka untuk kerjasama dengan yang lain. Jadi tidak ego-egonan dan sebagainya. Lebih dewasa, lebih dewasa itu kayak gitu. Jadi kalau mau maju, coba lihat di dunia luar itu banyak yang bisa kita pelajari. Dan harus mau kita belajar. Harus. Apalagi seni kan mengikuti zaman. Betul. Melulu harus seperti ini, betul. Tapi fleksibel mengikuti. Dan tidak ada yang murni total. Ini khas, pokoknya khas ini total. Ini enggak ada. Coba kalau saya sebutkan ya, katakanlah orang kan meyakini kayak keris itu murni Indonesia. Saya kadang-kadang malah berpikir tidak seperti itu. Karena setelah saya pelajari, saya kebetulan juga mendirikan paguyuban perkerisan. Saya juga jadi ketua paguyuban perkerisan di Wonosobo, juga jadi ketua paguyuban antik Wonosobo gitu. Nah, di beberapa keris, misalnya kayak keris Singo Barong itu bentuk singanya kan kilin, singa Cina, kinatah emasnya itu menunjukkan ada pengaruh budaya Cina yang masuk. Gitu. Bisa jadi. Terus katakanlah kita pusat budaya Jawa itu di mana, coba tanya. Kalau menurut kita mau belajar budaya Jawa di mana? Di Keraton. Jogja. Di Keraton. Jogjanya di mana? Di Keratonnya atau di sebagai pusat budaya Jawa? Ya bisa saja karena tertinggal situs-situs kan. Betul kan, Keraton kan.
Tapi kalau kita lihat keraton itu mebelnya Eropa. Keretanya bawa raja itu bikinan Eropa bukan? Eropa kan? Fashionnya itu juga udah pengaruh budaya Eropa. Bahkan tembok-tembok. Bangunannya arsiteknya dulu juga arsitek orang Eropa. Artinya tidak ada. Bahkan Yunani, Romawi dulu belajar membuat patung pun dari Mesir. Jadi seni itu kayak gitu. Jadi kalau yang dibilang asli original sekali ya nggak ada. Makanya kemudian kita perlu belajar. Kemudian yang baik kita ambil, yang tidak baik tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita usir jauh-jauh gitu. Bener. Ya kan itu. Ini yang perlu kita tanamkan bersama teman-teman, bahwa seni itu selalu berkembang dan nggak ada yang original tuh nggak ada. Nah, justru seni itu kan beda dengan karya ilmiah ya. Yeah. Kalau karya ilmiah muncul satu teori baru bisa mematahkan teori lama kan. Tapi kalau seni enggak, ini udah ada teori, ini ada seni, muncul gaya baru. Ini enggak akan mematahkan ini, tapi memperkaya hasanah. Nambah, jadi variasinya jadi banyak, macam-macam. Tadinya satu jadi dua. Itu yang menjadikan Indonesia jadi kaya budaya itu kan kayak gitu. Ya. Lengger, ini tadi klasik kayak gini pakai anglong. Ya. Muncul yang pakai gending, gamelan. Muncul lagi variasi ini. Ini biarkan semuanya berdiri, ini kan menarik. Jadi kita itu kaya. Ya. Yang menjadikan kebudayaan kita kaya kan kayak itu. Ya. Ini semoga bisa merubah mindset kita bersama ini. Bagaimana kita membawa apa yang kita cintai, yaitu seni, budaya Wonosobo ini ya lebih open. Jadi, betul Mas. Kita nggak boleh merasa bahwa seni di desa kita yang terbaik. Itu nggak boleh. Semuanya baik, semuanya ada nilai, semuanya kita saling menghargai. Itu enak nanti jadi. Nggak ada. Masuk seni di mana jadi? Iya. Seni indah. Harus dilakukan dengan cara yang indah. Ya. Pribadinya pun orang-orangnya harus menyenangkan kan gitu. Ya. Terus agama, seni, dan ilmu pengetahuan juga nggak perlu dibenturkan. Ya. Karena agama itu membimbing kita agar hidup kita menjadi benar, lurus, lempeng, terus sesuai menjalani hidup sesuai titah manusia yang harus sepenuhnya menghamba pada Allah gitu kan. Artinya berbakti pada Allah dan menjadi manusia yang bertakwa. Tapi kemudian kalau cuma ini toh ya gersang. Makanya kemudian muncul seni. Seni itu menjadikan hidup kita itu lebih indah, menarik, indah. Kelambi ya didesain yang macam-macam, baju didesain yang unik, kursi pun nggak luguannya perkembangan, meja kursi semuanya juga jadi ya menarik lah, hidup itu jadi menarik. Dan ilmu itu juga mempermudah karena ada lampu, ada gadget, semuanya mempermudah. Termasuk kita bisa rekaman ini kan ada ilmu pengetahuan, semuanya dipermudah. Jadi nggak perlu dibenturkan, tapi ya sesuai perannya masing-masing. Jalan bareng. Ya. Nah ini yang memang banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa ya udah kalau agama ya agama, budaya yang nggak usah dibenturkan, justru malah bisa saling mengisi lah. Jadi seni yang baik itu juga seni itu harus ada nilai manfaatnya. Tidak ngumbar tok nafsu, tapi harus ada nilai manfaatnya. Jadi sama, saya jadi dokter tapi saya malpraktek misalnya. Kira-kira nggak benar ya. Atau saya jadi keamanan tapi suka mukul orang misalnya, kan nggak benar. Tapi keamanan untuk melindungi orang, dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit, menolong orang, itu kan semuanya seni juga itu harus ada nilai manfaatnya. Bukan sekedar memuaskan hati tok kan enggak. Harus ada nilai manfaatnya untuk sekitar. Nah, agar punya nilai manfaatnya, otomatis rambu-rambunya tetap harus ada itu. Jadi kalau pentas dibikin suasananya senang, tertib, tidak terjadi perkelahian dan sebagainya. Bukan hanya hiburan tapi ada tuntunannya kan. Ada tuntunannya. Nah, kita juga harus sadari kita nggak bisa hidup sendiri. Saya nulis buku Parikan kalau nggak dibantu teman-teman, termasuk Mas Restu, Mbak Rizky, Mas Restu nuliskan notasi yang nggak rampung gitu kan, sama kayak gitu. Wah, seru nih ngobrol sama Pak Agus. Namun cukup sekian Pak. Ini saya tetap pinginnya berkelanjutan. Dan saya yakin ini nantinya bakal jadi hal yang bermanfaat untuk generasi lah. Rekam jejak. Dan
buat teman-teman nantinya insya Allah habis Lebaran Pak Agus juga akan gabung talk show di JCC FM Radio, Netizen Talk. Nanti kita bakal lebih mengulas apa itu seni, budaya, tradisi dan pengetahuan yang perlu kita pelajari. Ya, sebatas semampu saya ya Mas ya. Artinya saya juga masih terus belajar belajar dari teman-teman, belajar dari siapapun lah. Ya, Seandainya kita sharing lah. Bapak yang sudah begitu menguasai masih bilang belajar, apalagi kita teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam budaya. Pak Agus, mungkin ada pesan buat teman-teman. Ya, buat teman-teman tetap semangat meskipun kita sedang menerima banyak musibah dengan datangnya COVID-19. Jadi teman-teman harus tetap semangat dan gunakan waktu ini justru untuk merenung diri apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian kita manfaatkan juga waktunya untuk menciptakan karya-karya yang baru, untuk cari ide karya yang baru sehingga nanti begitu sudah selesai karya itu bisa kita keluarkan, kita publiskan, kita kita praktekkan menjadi sebuah pagelaran yang mestinya bisa menarik untuk teman-teman seni pertunjukan. Teman-teman seni rupa juga kesempatannya bikin karya yang maksimal, karya yang nggak nanggung-nanggung, karya yang masterpiece. Terus yang terpenting lagi, ayo kita saling mengingatkan, saling belajar. Terus semua orang nggak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan dan ada kekurangan. Yang terpenting kita saling membuka diri dan kita bangun suasana seni itu dengan suasana yang menyenangkan. Terima kasih Pak Agus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.